Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah pemirsa Puton TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa di kesempatan yang sangat berarti ini dalam kajian akhir zaman. Di kesempatan ini kami akan mengkaji sebuah ayat, tepatnya surat Al-Fatah ayat 29, di mana ayat ini telah ditafsirkan oleh ahli tafsir kekinian yang tidak asing lagi, yaitu Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti dari Suriah, yang memberikan acuan di ayat ini ada hubungannya dengan hal kebangkitan peradaban Islam di akhir zaman ini, di mana ayat ini juga telah disampaikan oleh guru kita Romo Ki Haji Maimun Zubair dan dipesankan kepada anak muda yang cerdas, yaitu saudara kami sahabat Nusron Wahid. Di ayat yang ke-29 ini menerangkan tentang kondisi-kondisi dan perubahan umat mulai diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Untuk awalnya kita ulangi juga pembagian penjelasan di ayat 29 ini terbagi menjadi 7 masa. Muhammadur Rasulullah, itu masa Rasulullah. Walladzina ma'ahu, itu masa yang kedua, yaitu masanya sepeninggal Rasulullah SAW, tepatnya 30 tahun setelah baginda Rasulullah meninggal. Al-khulafa'u salatuna sanawat wa ba'dahu al-muluk. Dalam riwayat masa khilafah itu cuma 30 tahun, setelahnya adalah al-muluk. Ini masa walladzina ma'ahu. Masa yang ketiga asyidda'u 'alal kufari, yaitu masanya Bani Umayyah, di mana yang paling ditegaskan misi Bani Umayyah adalah memberantas kekafiran. Ruhama'u bainahum, itu adalah masa keempat, masanya Bani Abbasiyah, dan panjang masanya. Di akhir masa Bani Abbasiyah ada masa yang keempat, yang termasuk ini adalah masa yang kelima. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu adalah masanya pertumbuhan generasi-generasi sufi, munculnya torekoh-torekoh dan pengkaji-pengkaji tasawuf. Kemudian dilanjutkan simahum fi wujuhim min athari sujud. Ini masanya Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsmaniyah Turki, bukan Khalifah Utsmaniyah Turki. Kemudian yang demikian ini dari 6 generasi ini, dzalika matalhum fit Taurah wa matalhum fil Injil. Sudah diterangkan
pada kitab-kitab riwayat At-Taurah dan kitab-kitab riwayat Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Yang ini masa ketujuh. Dan masa ketujuh itu yang didawahkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti adalah tempatnya yang paling tepat adalah di Nusantara. Ini diyakini oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa peradaban akhir zaman itu akan muncul dari Nusantara. Sama seperti kajian yang dihasilkan oleh ulama besar Palestina ketika beliau dipenjara oleh Zionis dan dicokal matanya, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau juga menyimpulkan dari kajiannya bahwa akhir zaman, peradaban baru akhir zaman, kejayaan Islam itu akan muncul dari Nusantara. Makanya kalau kita lihat pemuda-pemuda dan generasi muda Palestina, ketika ada gejolak perang seperti ini, pasti yang dipanggil adalah Indonesia, Nusantara, karena mereka semua meyakini. Kazarin akhraja syat'ahu, perkembangan Islam yang diawali oleh Wali Songo di Nusantara, kemudian dilanjutkan oleh Nahdlatul Ulama, itu kekuatannya memang benar-benar mencapai pada mayoritas. Pertumbuhannya kazar'in akhraja syat'ahu, bagaikan tanaman yang tumbuh tunasnya, yang telah menumbuhkan tunasnya dari biji-bijian, kemudian tumbuh tunasnya. Fa'azarahu, maka nambah kuat tunas itu sendiri. Fastaghladha, kemudian nambah besar. Fastawa ala suqihi, dan besar, tegak, lurus pada batangnya, sampai kuatnya pohon-pohon tanaman ini yu'jibuz zurra'a, sampai membahagiakan orang yang telah menanamnya. Liyaghidha bihimul kufara, yang demikian ini Allah ciptakan supaya membuat geram orang-orang kafir. Hal ini benar-benar nyata bahwa Islam yang ada di Nusantara Indonesia ini benar-benar mencapai pada tataran mayoritas. Utamanya adalah organisasi terbesar diprakarsai oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kami memberi tambahan, memang kita semua melihat kajian yang diberikan oleh beliau, kita bangga sebagai putra bangsa, sebagai putra Nusantara, sebagai putra Nahdlatul Ulama, sebagai anak cucu Wali Songo. Kita patut bangga. Sampai di masa para Wali Songo itu membuat tembang yang ada kaitannya dengan akhir ayat ini, yaitu yang kita kenal dengan lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo tak songgo pengantin anyar. Nah, ini tembang ini ada ayatnya, ya ayat ini. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Sampai pada munculnya Nahdlatul Ulama juga menjadi besar. Nah, ini kami memberikan sebuah terusnya ayat yang belum diterangkan oleh sahabat Nusron Wahid, juga belum disampaikan oleh Mbah Mun, karena terbatas pada kebanggaan kita sebagai putra Nusantara, putra Indonesia. Cuman kalau mau mulai kebangkitan Nusantara itu dari mana? Ini yang tidak mudah dijawab oleh kita semua sebagai para pengkaji,
juga cendekiawan, juga para agamawan atau tokoh-tokoh agama maupun negara. Bangga kekuatannya, tapi melihat mentalnya kok gini. Makanya kami lanjutkan untuk menguatkan generasi yang disebut yang ketujuh. Kami membacakan akhir ayat 29 ini, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dari sebagian mereka maghfiratan wa ajran 'azima, maghfirah dan pahala yang sangat agung. Allah janjikan kepada kita sekalian maghfirah. Kalau Allah janjikan kepada kita maghfirah, artinya sudahkah kita di Nusantara ini diberi maghfirah oleh Allah? Sudah apa belum? Karena munculnya maghfirah dari Allah itu pasti diawali dengan kekeliruan, kesalahan, dosa. Tanpa adanya dosa, enggak ada itu namanya maghfirah. Maghfirah memang sebagai tutup jawaban dari Allah tentang orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang berusaha ikhtiar melakukan tobat kembali kepada rel agama, maka Allah berikan maghfirah kepada mereka. Ini ayat ini tentunya ada hubungannya dengan konten yang kami buat, kami ceritakan kepada netizen dan umat Islam bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama khususnya, ketika ulama-ulama sepuh waktu itu dawuh bahwa cahaya NU, cahaya pesantren telah lepas dari porosnya. Kajian kita kesimpulannya adalah karena adanya kegelapan. Dosa yang hubungannya dengan kegelapan adalah dosa bersekutu ataupun dosa syirik. Allah memberikan janji maghfirah. Kita patut curiga, kita patut menengok, dan kita patut mengkaji perkembangan Islam yang ada di Nusantara ini, yang dimulai dari Wali Songo, diteruskan oleh Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Adakah Islam yang dilakukan oleh kita, adakah keimanan kita yang dilakukan oleh kita sekalian, generasi yang masih hidup sekarang di Nusantara, aman-aman saja atau tidak? Kalau Islamnya itu dohiriyah, insya Allah aman-aman saja, karena kesalahannya bisa jelas, hanya sedikit dan tidak berpengaruh. Contohnya sholatnya tetap 5 waktu. Ada yang sholat pakai bahasa Indonesia hanya segelintir manusia untuk popularitas saja, cari sensasi. Ada haji di suatu tempat yang tidak ke Mekah, tapi kan hanya sensasi saja. Atau ada yang selainnya, amalan Islam baik-baik saja. Tapi yang menjadi pertanyaan besar pada kita, mari kita lihat keimanan kita baik-baik saja atau enggak. Dan inilah yang selalu kami bahas di Buton TV ini, di kajian akhir zaman ini, bahwa iman menurut kita dari sudut pandang batin atau iman dari sudut pandang sosial. Kalau iman dari sudut pandang spiritual, maka pernah kami sampaikan pada ayat surat Al-Baqarah bahwa dada yang dikuasai cahaya Allah, yang bersih dari syirik, maka dadanya dikuasai oleh nur Allah. Dan dada yang dikuasai oleh kegelapan karena bersekutu, maka dadanya dikuasai oleh iblis, setan, jin, dan siluman. Dan orang yang menjadi pelaku atas penguasaan gelap pada dada kita, meskipun kita di dalam bermasyarakat sosial kita dikatakan orang beriman, tapi Allah telah ngecap pada mereka semua bahwa
walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, bahwa orang-orang kafir menurut Allah adalah orang yang telah dikuasai oleh tauhid atau kegelapan. Ini yang selalu kami sampaikan, sering kami menyampaikan di konten-konten yang lalu tentang bahayanya syirik. Sehingga kalau bangsa ini bisa menyelesaikan tentang problematika kegelapan yang azim, yang agung, zulmun azim, atau perilaku syirik yang terjadi di masyarakat, bahkan menimpa mayoritas pada tokoh-tokoh agama kita, maka itulah janji Allah akan diberikan kepada bangsa ini dengan wa'adallahu ladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan. Karena membangun peradaban ini ada tafsirnya. Yang kemarin juga kami sampaikan tafsirul ayah bil ayah, kita membahas maghfirah yang hubungannya dengan negeri. Maka surat As-Saba telah menjawab kepada kita sekalian tentang negeri Saba, yaitu tepatnya di surat As-Saba ayat 15, akhir ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di situ kata-katanya Rabbun ghafur, Tuhan yang mengampuni. Kalau di sini maghfiratan, ampunan Tuhan. Itu sama ampunan. Yang mendapat ampunan tentunya yang taubat, yang mau kembali kepada real keimanan yang semestinya. Sehingga kalau sudah kembali kepada real keimanan yang semestinya, maka Allah akan terima taubatnya, Allah akan berikan maghfirah, sehingga imannya menjadi iman yang benar-benar selamat minasyirki, dan amalnya yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman non syirik, maka amalnya menjadi amal wa 'amilus sholih. Ini yang harus dimulai. Ini saya nambahi saja tentang kebangkitan Nusantara yang sudah ditujukan kepada kita oleh para profesor-profesor, pengkaji-pengkaji internasional, dan menuju kepada Nusantara. Kita sebagai putra Nusantara, putra pribumi Nusantara, maka kita pun prihatin. Jangan kita dilem tapi kita nggak tahu. Kita dipuji mereka tapi kita nggak tahu harus dari mana keberangkatannya. Maka di wilayah disiplin apapun, di wilayah disiplin ilmu torekoh, di wilayah penanaman pohon, ketika ada hal kerusakan yang sangat besar, tentu yang harus dimulai kalau itu tanaman ya harus dipegawai, digaru. Itu pasti. Kalau di wilayah torekoh, ketika orang banyak melakukan dosa kemudian masuk di tarbiyahnya para mursyid, tentu yang dilakukan adalah tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan jiwa dari unsur-unsur yang bisa membahayakan iman. Ini semua torekoh, semua kajian arahnya ke situ, baik yang lahiriah maupun batiniyah. Oleh karena itu, Buton TV, para pelaku akhir zaman di sini memberikan sumbangsih pemikiran kepada tokoh-tokoh agama di Nusantara ini, kepada pemegang-pemegang kendali terbesar di Nahdlatul Ulama, kepada para pemegang-pemegang kekuasaan di Indonesia ini, bahwa yang paling berpotensi memegang kendali bangkitnya Islam dengan peradaban baru di akhir zaman ini adalah Nusantara. Awalnya dari mana kita memberikan sebuah petunjuk. Arahan awalnya adalah kita harus mengadakan taubat nasional. Dari masalah apa taubatnya? Dari masalah kesyirikan. Karena semua perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh negarawan atau yang lainnya, ataupun tokoh-tokoh masyarakat ataupun oleh masyarakat itu sendiri, yang mengarah pada kerusakan dan merugikan orang lain, itu pasti asal mulanya adalah sebuah tiupan-tiupan iblis. Yang lebih rusak lagi bukan hanya tiupan, tapi manusia itu sendiri sudah bekerja sama dengan iblis.
Kalau sudah bersama dengan iblis, siluman, jin-jin negatif, tentunya kita akan diarahkan kepada hal-hal negatif. Sama, kita melihat sejarah bagaimana Nusantara itu dijajah oleh VOC, Belanda, Jepang. Pasti awalnya adalah dari hal kerja sama dengan mereka semua, yang akhirnya kita tidak waspada dan dipecah belah putra-putra bangsa ini. Sebagian membela mereka, sebagian bertahan membela NKRI. Akhirnya terjadi sebuah kesengsaraan yang panjang pada putra-putra dan penduduk Nusantara ini. Dan ini di wilayah setan sama. Kalau kita pelaku-pelaku akhir zaman yang akan membangkitkan Nusantara ini, ya kalau masih bersekutu dengan mereka-mereka negatif, ya tidak mungkin Allah akan berikan ampun kepada mereka. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau disekutukan, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Sekali lagi kami tegaskan bahwa yang harus dilakukan oleh kita sekalian adalah taubat nasional. Bagaimana membangun revolusi mental ini? Taubat nasional. Tanpa taubat dari perilaku syirik dan kegelapan, nggak mungkin kita akan bangkit menjadi Nusantara mercusuar dunia. Itu nggak mungkin. Karena kebangkitan Islam tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari sebuah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa taubat yang benar, maka tidak mungkin itu semua akan tercapai. Demikian yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan menjadi acuan dan motivasi kita ke depan di ranah kebangkitan Nusantara, di ranah NU abad kedua. Kita harus mulai dari mana? Tentunya yang harus mikir adalah kita sekalian sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.